men, atau disebut juga dengan manusia. Nah, dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Manusia itu merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua adalah money, atau bisa juga disebut dengan uang atau juga modal. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Maka, oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Nah, sumber daya yang ketiga itu adalah material, atau disebut juga dengan bahan atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Nah, untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Nah, sumber daya yang keempat itu ada mesin, atau disebut juga dengan teknologi ataupun alat. Nah, mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin ini semakin meningkat. Nah, banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Yang kelima itu ada metode, atau disebut juga dengan cara ataupun metode. Nah, metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Yang terakhir adalah sumber daya market, atau disebut juga dengan pasar. Nah, jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Maka, oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan tentang sumber daya. Nah, sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha kerajinan itu ada 6. Yang pertama itu lalu money, material, mesin, method, dan market. Nah, ke-6 ini biasanya juga disingkat dengan istilah 6M.